Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Master. John Durairaj atau biasa dipanggil Jedi ini yang diperankan oleh Joseph Vijay, salah satu aktor yang punya sosok karismatik, adalah seorang dosen yang mengajar di salah satu universitas. Jedi adalah seorang pengajar jenius yang sanggup mengubah pola pikir muridnya. Dia nanti akan dipertemukan oleh musuhnya yang bernama Bhavani, seorang bos geng dengan bisnis narkoboy yang mengorbankan anak-anak kecil untuk diperalat. Mampukah Jedi menyelamatkan bocil-bocil yang sekarang sedang dikorbankan untuk kasus kriminal yang dilakukan oleh Bhavani? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Bhavani muda adalah pemuda lugu yang kedua orang tuanya dan rumahnya dibakar, mengakibatkan kedua orang tuanya tewas. Tapi justru Bhavani dimasukkan ke dalam penjara remaja milik pemerintahan. Karena amarah yang terpendam selama di penjara, Bhavani memukul-mukul tembok sehingga dia mempunyai kekuatan pukulan yang luar biasa kuat. Di penjara remaja, Bhavani dimanfaatkan untuk menanggung dosa para mafia kriminal yang mempunyai uang. Suatu hari Bhavani melarikan diri dari penjara. Bhavani menemui orang yang membunuh dan memenjarakannya. Bhavani tidak membunuhnya, justru Bhavani ingin belajar menjadi anak buahnya. Seiring berjalannya waktu, Bhavani tumbuh menjadi mafia yang menakutkan. Bhavani membunuh semua lawan yang akan bersaing memperebutkan posisi sebagai ketua asosiasi supir truk. Hanya dengan satu pukulan Bhavani, lawannya bisa jatuh tersungkur. Bhavani juga menjadi penguasa penjara remaja milik pemerintahan di sana. Bhavani mempunyai anak buah yang loyal di sana, bernama Das. Bhavani juga menjejakkan para remaja di sana dengan obat terlarang. Bhavani memanfaatkan para remaja itu untuk dijadikan tumbal. Jika sesaat nanti Bhavani melakukan kejahatan, merekalah yang menanggung hukumannya. Jedi adalah profesor psikologi pemabuk yang kerjanya hanya mabuk, mabuk, dan mabuk. Di sisi lain, Jedi adalah pendidik yang melayani dengan hati. Jedi sangat benci jajaran manajemen di kampus, tapi Jedi sangat dicintai para mahasiswa di kampusnya. Jedi mempunyai sahabat baik bernama Guru Pana. Di kampus itu selama bertahun-tahun tidak pernah diadakan pemilihan ketua BEM karena selama ini yang menjadi ketua BEM hanya dari kalangan anak menteri. Berkat Jedi, pemilihan ketua BEM bisa diadakan dan diikuti orang lain. Anak menteri itu bertarung melawan mahasiswa biasa. Pemilihan dilakukan dengan adil dan dimenangkan oleh mahasiswa biasa. Meskipun kalah, anak menteri itu bersahabat baik dengan ketua BEM baru yang terpilih. Berkat Jedi, politik demokrasi di kampus bisa dijalankan, tetapi ada preman bayaran yang melakukan kerusakan di kampus. Karena hal itu, Jedi terpaksa dikeluarkan dari kampus, tetapi semua orang tetap menyintai Jedi. Orang-orang memanggilnya sebagai Master. Dosen cantik bernama Charu yang mengetahui karisma Jedi secara diam-diam bekerja sama dengan Kapolda, membawa Jedi untuk mengajar di sebuah penjara remaja milik pemerintahan. Charu yakin Jedi bisa membawa perubahan di sana. Jedi pun tidak tahu dia ditempatkan di penjara itu. Jedi hanya bisa menurut saja. Polisi menjelaskan kepada Jedi mengenai job desk yang harus dia lakukan di penjara remaja. Polisi mengatakan remaja di sana sangat tidak manusiawi, Pak. Mereka buas seperti binatang. Mereka menganggap hukum kita bisa dibeli. Mereka mengalahkan segala cara melakukan apa yang mereka mau. Mereka semua tenggelam dalam larutan obat terlarang. Banyak orang yang berharap kepada Jedi untuk membawa perubahan di sana seperti polisi, Charu, dan para orang tua. Para remaja dan oknum sipir itu tahu Jedi akan datang.
mereka berencana membuat Jedi tidak betah di sana. Keesokan harinya, Jedi datang ke penjara remaja itu. Hari pertama, Jedi memberikan pelajaran berupa nasihat bahwa hidup ini singkat. Selalu berusahalah untuk berbahagia, hapus semua hal-hal yang negatif, fokuslah kepada mimpimu, dan berbuatlah positif, karena itu akan membuatmu berprestasi. Beberapa anak senang dengan kedatangan Jedi, tapi Des, anak buah Bavani, sangat membenci kedatangan Jedi. Sore harinya, dua bocah kakak adik secara sembunyi-sembunyi menulis surat tentang keluhannya berada di penjara remaja itu. Dua bocah itu mengadu kepada Jedi, tapi Jedi mabuk dan tidur. Dua bocah itu menyelipkan suratnya di dalam kantong celana Jedi. Setelah itu, dua bocah itu langsung kabur karena takut ketahuan Des. Besok pagi saat Jedi mau mengajar, Jedi mendengar para remaja itu tawuran di dalam penjara. Jedi terlihat cuek saja karena Jedi merasa itu bukan tugasnya. Dia hanyalah guru psikologi, bukan seorang polisi. Secara sembunyi-sembunyi, di malam hari itu, dua bocah itu mengambil HP Des di semak-semak untuk menelpon Jedi. Dua bocah itu menelpon Jedi 15 kali, tapi Jedi tidak mengangkat teleponnya karena sedang mabuk. Dua bocah itu ketahuan Des. Des lalu melaporkan ini kepada Bavani. Bavani datang dan bertemu dengan Des. Des mengatakan dua bocah ini menelepon Master, sang guru yang baru ditugaskan di sini. Bavani balik bertanya, siapa Master? Des menjawab, dia bukan siapa-siapa bos, dia hanya pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena dianggap berkhianat, Bavani mengajar dua bocah itu habis-habisan hingga tewas. Bavani lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jedi. Bavani tidak mau turun tangan karena menganggap Jedi hanyalah pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Besok pagi ketua sipir membangunkan Jedi dan mengajak Jedi ke penjara remaja. Jedi bingung dan penasaran ada apa ini. Kenapa banyak polisi dan anak-anak semua berkumpul? Dan ternyata dua bocah itu digantung oleh Bavani. Jedi sangat sedih. Jedi baru melihat kekejaman seperti ini dalam hidupnya. Bavani menemui musuh terakhirnya untuk dibunuh agar dia bisa menang mutlak dalam pemilihan ketua asosiasi supir truk. Bavani mengajar sang musuh dengan tangan perkasanya hingga tewas. Jedi diinterogasi polisi karena diduga jadi penyebab digantungnya dua bocah itu. Charu datang bersama ibu dua bocah itu ke kantor polisi. Charu marah besar kepada Jedi karena gara-gara Jedi mabuk tidak mengangkat telepon dua bocah itu dan menyebabkan mereka tewas digantung. Charu menyesal karena sudah merekomendasikan Jedi ke penjara remaja itu. Ibu dua bocah itu menangis sedih mengenang dua anak lelakinya. Jedi ditahan sementara di kantor polisi. Saat di kantor polisi, Jedi baru sadar ada surat di kantong celananya. Saat membaca surat dua bocah itu, Jedi menangis sedih. Anak buah Bavani datang untuk membunuh Jedi. Mereka menyobek surat itu dan tertawa di depan Jedi. Jedi marah lalu mengambil sobekan surat itu dan mengajar mereka semua habis-habisan. Setelah mengajar mereka, Jedi menelepon Bavani sambil menangis dan mengatakan, "Aku tidak tahu siapa dirimu. Kau mempergunakan para remaja yang tidak bersalah itu. Aku akan mencari dan menemukanmu. Aku akan berdiri tepat di depanmu dan membuatmu menjawab kematian dua bocah itu." Bavani menjawab, Jedi kembali ke penjara remaja. Jedi diejek oleh Das dan gengnya karena tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Jedi tetap tenang dan mulai menyusun rencana. Jedi mempelajari sistem yang rusak di sana. Jedi bertanya kepada Koki dan ketua sipir. Koki mengatakan pasokan obat terlarang di sini dibantu oleh para oknum sipir. Ketua sipir itu mengatakan, Bavani yang menguasai tempat ini, Pak. Bavani mengirim obat-obatan terlarang kepada mereka semua. Bocil-bocil di sini dipaksa untuk memakai obat terlarang. Mereka semua telah rusak dari segi kesehatan dan mental.
Bhavani bukan manusia, dia seperti binatang buas. Jadi terus berpikir bagaimana dia bisa mengubah para remaja itu menjadi lebih baik. Jadi pulang ke rumahnya dan membuang semua botol alkoholnya. Jadi ingin berubah menjadi lebih baik. Jadi bertemu dengan ibu dua bocah yang digantung itu. Jadi meminta maaf karena merasa bersalah. Besok pagi jadi datang ke penjara itu seperti biasa. Jadi mengubah penampilannya menjadi lebih rapi. Sekarang jadi lebih tegas dalam mendidik para remaja itu. Jadi melakukan razia terhadap barang-barang mereka di dalam sel. Jadi menemukan banyak sekali obat-obatan terlarang. Jadi membakar semua itu di depan mereka. Itu membuat Des dan gengnya semakin marah. Para remaja itu kemudian dipotong rambutnya dan kumisnya menjadi lebih rapi. Das semakin marah dengan Jedi. Das menelepon Bhavani dan melaporkan perbuatan Jedi. Das selalu berbuat onar di dalam penjara. Lalu Das menyiram kuah panas ke muka Koki karena sudah melaporkan tentang oknum sipir yang membantu memasuk obat terlarang. Jadi tetap tenang menghadapi para remaja yang nakal ini. Keesokan harinya, rutinitas di penjara selalu mengadakan pertandingan olahraga kabadi. Sebelum pertandingan dimulai, Jedi mengobrol dengan seorang bocil yang sedang merenung di pojokan. Bocil itu merasa takut dengan Des karena dia pasti kalah dan selalu menjadi budak pelampiasannya. Jedi mengatakan rasa sakit karena takut lebih perih daripada rasa sakit karena tamparan. Majulah dengan berani dan jangan pernah takut. Bocil itu langsung berjalan dengan gagah berani menerima tantangan Des. Des mengatakan, kau boleh memilih siapapun orang di sini untuk menjadi timmu. Bocil itu membalas, oke, aku akan memanggil seseorang yang akan mengalahkanmu. Bocil itu lalu memanggil. Jadi bermain satu tim dengan si bocil. Jadi berhasil mengalahkan Des dan memenangkan pertandingan. Jadi menyelamatkan si bocil itu dari penindasan Des. Jadi dan si bocil itu menjadi dekat dan bersahabat. Malam hari, Jedi mengumpulkan semua bocil-bocil yang masuk penjara itu karena dipaksa mengaku kejahatan orang lain. Mereka semua itu tidak pernah bertemu dengan Bhavani. Yang mereka tahu hanyalah Des. Mereka semua harus patuh kepada Des. Mereka semua disuruh mengatakan yang sebenarnya melalui sebuah video. Kenapa dia bisa masuk penjara dan bagaimana kehidupan di penjara ini. Video itu akan dibawa ke pengadilan sebagai bukti untuk membebaskan para remaja itu. Pernyataan mereka akan memberatkan Des dan menyeret nama Bhavani. Besok pagi, Charu berjalan di tengah pasar. Tiba-tiba gerombolan preman mengejar dan mencoba melukai Charu. Charu langsung melakukan video call kepada Jedi untuk meminta pertolongan. Jadi bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba si bocil yang sedang berada di sebelah Jedi menyuruh Charu untuk memberikan HP itu pada si preman. Bocah itu berbicara dengannya. Ternyata si bocil itu kenal dengan si preman. Si bocil itu dengan cerdasnya melakukan basa-basi dan menyuruh para preman itu pergi. Si bocil itu berhasil menyelamatkan Charu. Jadi heran dan bertanya kepada si bocil, siapa kau sebenarnya? Dari mana kau kenal para preman itu? Si bocil itu menjawab, Bapak lihat tanganku ini. Ini adalah tato khusus anak buah Bhavani. Jika kita mempunyai tato ini, kita bisa makan kenyang di warung tanpa harus membayar. Kita akan diberikan akses untuk mendapatkan obat terlarang, alkohol, dan lain-lain. Tetapi terkadang kita disuruh mengakui kejahatan yang dilakukan oleh Bhavani. Maka dari itu, banyak remaja yang berada di sini. Mereka semua di sini karena kejahatan yang dilakukan oleh Bhavani. Jadi langsung menelusuri siapa saja anggota Bhavani yang memiliki tato di luar penjara. Jadi mengajar mereka semua satu persatu. Setelah itu, Jedi memerintahkan Charu untuk mengirim video pengakuan bocil-bocil itu ke kantor polisi pusat. Minggu depan, Jedi akan membawa para bocil menghadap hakim di pengadilan. Malam hari, Jedi menyelinap masuk ke markas asosiasi perkumpulan supir truk milik Bhavani. Jedi nekat datang sendirian dan membawa senjata berupa pulpen. Jedi bersembunyi di pinggir pagar. Dia melihat seseorang keluar dari kamar mandi dan memakai handuk di kepalanya. Jedi langsung menyanderanya dengan pulpen di lehernya. Jedi membawanya ke ruangan tengah.
di sana ada banyak sekali anak buah Bhavani. Jadi mengatakan, di mana Bhavani? Ternyata orang yang jadi sandra itulah Bhavani. Jadi mengatakan, jika ada dari kalian semua yang mempergunakan para remaja seperti domba yang bisa kalian sembelih, maka kalian semua harus membunuhku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, jadi pulang. Bhavani marah besar dan merasa dipermalukan di depan anak buahnya. Besok pagi, sambil mandi, Bhavani menelpon Jedi dan mengatakan, "Hei Jedi, kau salah besar, sudah mempermalukanku. Orang sepertimu pasti mempunyai banyak penggemar berat. Sekarang aku akan memberimu tugas. Silahkan kau mengambil pulpen dan kertas, lalu catat siapa saja orang-orang yang kau sayangi. Jangan berharap aku akan lemah lembut kepada mereka." Jadi panik dan langsung menelepon Charu, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para mahasiswanya untuk menanyakan keadaan mereka. Dan ternyata anak buah Bhavani membunuh orang-orang terdekat Jedi. Anak buah Bhavani membunuh suami Guru Pana dengan menabrakkan truk. Mereka menikam mahasiswa kesayangan Jedi dengan pisau. Mereka menabrakkan truk ke mobilnya anak menteri hingga tewas. Jedi menangis sedih karena orang-orang terdekatnya dibunuh oleh Bhavani. Tiba-tiba Bhavani menelpon lagi dan mengatakan, "Jedi, apakah kau sudah menghitung berapa jumlah korbannya? Jika kau macam-macam lagi denganku, setiap hari aku akan membunuh 4 orang terdekatmu. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menghalangi jalanku." Jedi berteriak dan marah besar kepada Bhavani. Jedi kembali ke penjara. Jedi diejek oleh gengnya Dash. Mereka senang melihat Jedi bersedih. Jedi mengatakan, "Apakah kalian sudah merasa hebat dengan melakukan ini semua? Kalian cuma seperti ini karena kalian dicekoki alkohol dan obat terlarang, sehingga kalian bisa disetir dengan mudah oleh Bhavani. Aku dulu pemabuk, dan gara-gara itulah 2 bocah itu tewas digantung. Ini semua adalah permainan politik Bhavani. Bhavani mempergunakan kalian semua sebagai pion. Di saat Bhavani tidak membutuhkan kalian, kalian akan dibunuh olehnya. Apa kata Bhavani, bos yang kau banggakan itu? Dia akan membunuh orang-orang yang menyintaiku." Padahal ada jutaan orang yang menyintai hati, pikiran, tubuh, dan jiwaku di luar sana. Gengnya Dash itu tersentuh hatinya dan berbalik memihak Jedi. Mereka mengatakan, "Pak, Bhavani sudah menyiapkan semua barang-barang dan dokumennya untuk menyeberangi perbatasan malam ini. Para bocil-bocil itu juga ada di salah satu truk itu, Pak. Jadi langsung berangkat ke sana." Jadi membawa serta Guru Pana yang suaminya dibunuh oleh anak buah Bhavani. Jadi menerobos melewati truk-truk Bhavani. Saat sudah berada di depan, Guru Pana bersiap-siap untuk melakukan tembakan. Setelah itu, Guru Pana mengambil alih setir mobil dan giliran Jedi yang melakukan tembakan. Jedi berhasil membuat truk-truk Bhavani oleng dan terjatuh. Saat Jedi ingin membunuh dengan panah itu, Jedi memilih untuk menahan diri dan membuat Dash turun dari truknya. Jedi melihatnya marah dan menasehati Dash dengan mengatakan, "Semua pernyataan bocil-bocil itu akan memberatkanmu. Bhavani tidak akan disalahkan, justru kau yang akan disalahkan. Bhavani memanfaatkan selama ini tapi kau tidak sadar. Bhavani tidak akan membunuh anak-anak, dia akan membunuhmu." Dash merasa bingung, dia harus percaya kepada siapa. Dash pergi menemui Bhavani untuk menyerahkan bocil-bocil itu, dan ternyata benar, Bhavani memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Dash. Dash kaget karena ternyata omongan Jedi itu benar adanya. Bhavani hanya memanfaatkan dirinya sebagai alat kekuasaan. Dash berbalik dan berpihak kepada Jedi. Jedi bersembunyi dalam kontainer truk, lalu keluar dan mengajar habis-habisan seluruh anak buah Bhavani. Setelah selesai mengajar mereka semua, giliran Jedi berduel 1 lawan 1 dengan Bhavani. Bhavani sangat perkasa. Kekuatan tangan Bhavani saat memukul bisa membuat bolong daging sapi frozen. Jedi tersungkur dengan pukulan Bhavani. Jedi terluka parah. Jedi mencoba bangkit karena melihat masa depan para bocil itu ada di tangannya. Jedi membuka bajunya dan melepaskan gelang khususnya, kemudian memukul
ke tangan Bhavani. Sekarang giliran Bhavani yang tersungkur. Bhavani merasa sakit yang luar biasa di tangannya. Jadi memerintahkan Dash untuk menyelamatkan para bocil itu. Jadi melanjutkan pertarungannya dengan Bhavani. Jadi terus mengajar Bhavani habis-habisan. Saat Bhavani berusaha meraih Jedi agar membebaskannya, Jedi langsung mengangkat Bhavani dan mengantungnya tepat di jantung Bhavani hingga tewas. Bhavani digantung persis seperti dua bocah itu. Jedi menangis sedih teringat mereka berdua. Setelah semua berakhir, pemerintah menutup secara resmi penjara remaja di sana. Para bocil dipindahkan ke penjara remaja yang lebih baik. Dash menawarkan dirinya untuk dipenjara menggantikan Jedi. Jedi menolak dan mengatakan kepada Dash, setiap orang harus menanggung hukuman sesuai dengan kejahatannya. Jedi masuk penjara bersama Dash dan film pun berakhir. Apa pesan dari film ini? Seperti yang dikatakan Jedi di film ini, hapus semua hal-hal yang negatif, fokuslah kepada mimpimu. Yakinlah perbuatan positif akan membuatmu sukses. Hidup ini singkat, banyak masalah yang akan datang dan pergi. Hadapilah itu semua dengan senyuman. Oke, sekian alur film Master. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.